Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nurvina Safitri dengan NIM K71212112 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi, pada video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan membahas mengenai fungsi dan peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, membahas mengenai fungsi dari konstitusi, yang kedua, untuk menambah pemahaman tentang peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam jalannya konstitusi. Nah, sebelum kita membahas mengenai fungsi dan peranan konstitusi, kita harus mengetahui dulu apa itu yang namanya konstitusi. Nah, konstitusi sendiri dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah konstitutie yang artinya undang-undang dasar. Kemudian menurut Richard Sky, konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Sedangkan konstitusi secara umum adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur suatu negara dan biasanya terkandung dalam satu dokumen, baik itu dokumen tertulis maupun dokumen tidak tertulis. Konstitusi ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara. Lalu, apa konstitusi yang ada di negara Indonesia? Konstitusi dari negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam kehidupan bernegara, tentu saja negara membutuhkan yang namanya pegangan, di mana pegangan tersebut itu menjadi acuan untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak seenaknya sendiri, melainkan berdasarkan aturan. Aturan tersebut di dalam negara adalah konstitusi. Konstitusi ini memiliki fungsi yang vital. Fungsi dari konstitusi ini sangatlah penting karena konstitusilah yang mengatur mengenai kekuasaan dari pemerintahan dan juga hak-hak apa saja yang dimiliki oleh rakyat. Nah, untuk lebih memahami mengenai fungsi dari konstitusi, mari kita bahas pada pembahasan berikutnya. Fungsi serta kedudukan konstitusi di dalam kehidupan bernegara, yang pertama yaitu konstitusi sebagai dokumen nasional atau national document. Itu mengandung perjanjian luhur yang di dalamnya berisi kesepakatan-kesepakatan tentang hukum, pendidikan, politik, ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan, dan aspek fundamental lainnya yang menjadi tujuan dari negara. Kemudian yang kedua ada konstitusi sebagai piagam kelahiran baru atau a birth certificates of new states, adalah bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional, termasuk juga untuk menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi tanda lahirnya negara baru yang merdeka bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian yang ketiga yaitu konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi ini mengatur tujuan dan maksud dari terbentuknya negara dengan sistem administrasinya. Pengaturan ini dilakukan melalui adanya kepastian terhadap hukum yang terdapat di dalam pasal-pasal konstitusi, kontrol sosial, unifikasi hukum nasional, dan memberikan legitimasi terhadap berdirinya berbagai lembaga negara, termasuk juga tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan di antaranya seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional. Artinya, konstitusi itu dapat dijadikan sebagai identitas nasional dan juga lambang persatuan. Konstitusi juga menjadi sarana untuk memperlihatkan berbagai norma dan nilai dari suatu bangsa. Kemudian yang kelima adalah konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan. Artinya berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan juga mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah. Adanya pembatasan kekuasaan ini juga agar tidak terjadi tindakan kesewenangan dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keenam ada konstitusi sebagai pelindung HAM
dan kebebasan warga negara. Ini artinya konstitusi sebagai pejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri-ciri persamaan di depan hukum, keadilan hukum, dan non-diskriminatif, serta sosial dan keadilan moralitas. Kemudian juga ada fungsi konstitusi menurut ahli, yaitu menurut Profesor Jimli As-Siddiqi, ada 10 fungsi konstitusi untuk suatu negara. Di antaranya yang pertama yaitu konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatasan kekuasaan dari sebuah organ negara. Yang kedua, ada konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Yang keempat, ada konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Yang kelima, konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Kemudian untuk fungsi yang keenam yaitu konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu bangsa. Yang ketujuh, ada konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara. Yang kesembilan, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti secara luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi ataupun bidang-bidang yang lainnya. Kemudian yang 10 yang terakhir yaitu konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara dapat berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Pada pusat-pusat kekuasaan suatu negara itu jelas mempunyai sebuah kekuasaan, artinya mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain. Dalam pada itu, seperti diketahui, bagaimanapun kecilnya setiap kekuasaan cenderung dapat disalahgunakan yang memegangnya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan lain-lain. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapat perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal yang terdapat pada konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Adapun peran konstitusi dalam kehidupan bernegara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi dapat memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dalam pada itu, seperti yang diketahui, bagaimanapun kecilnya setiap kekuasaan dapat cenderung disalahgunakan bagi yang memegangnya. Kemudian yang kedua, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Kemudian yang ketiga, membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Kemudian peran konstitusi dalam kehidupan bernegara yang keempat, yaitu konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan, sehingga di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, maka akan diperlukan sebuah konstitusi. Kemudian yang kelima, konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara. Dan yang terakhir yaitu konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Nah, konstitusi ini menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah itu dapat sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Nah, dari penjelasan tadi mengenai peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara itu juga terdapat pihak-pihak yang terkait atau terlibat atau berperan penting di dalamnya pada jalannya konstitusi. Di antaranya yaitu yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, yang kedua ada DPR, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat itu ada rakyat. Nah, untuk kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu konstitusi merupakan acuan tertulis yang digunakan untuk menjalankan negara dalam hal perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Kemudian juga terdapat beberapa pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam jalannya konstitusi dalam suatu negara. Di antara lainnya yaitu ada Mahkamah Konstitusi, DPR, pemerintah, dan rakyat. Oleh karena itu, sangat diharapkan kita sebagai warga negara yang baik dapat sungguh-sungguh menyadari dan sekaligus mengerti arti pentingnya konstitusi dalam rangka mewujudkan jaminan-jaminan atas hak-hak dan kewajiban konstitusional mereka sendiri dalam kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu tadi beberapa penjelasan materi konstitusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran kali ini menjadi bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian mengenai materi konstitusi, khususnya pada fungsi konstitusi dan peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.